Hello guys, welcome to my YouTube channel. Aku kali ini akan menerangkan materi penerapan turunan pertama fungsi trigonometri. Oh ya guys, sebelum kita bahas materi, di sini aku mau memperkenalkan diri aku sendiri. Aku Dea Alicia Kakreni, absen 8, kelas 12 IPA 2. Oh ya, dengerin ya sampai akhir ya, oke? Turunan trigonometri. Apakah kalian masih ingat tentang turunan dari trigonometri, guys? Turunan trigonometri sendiri adalah persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri, misalnya sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Rumus turunan trigonometri digunakan untuk mengetahui tingkat perubahan yang berkaitan dengan suatu variabelnya. Guys, dalam kehidupan kita banyak aplikasi turunan fungsi trigonometri dalam sehari-hari sebagai berikut. 1. Menentukan jarak optimal antara tempat duduk dan layar bioskop. 2. Menentukan papan terpendek untuk menebang pagar atau sejenisnya. 3. Mencari kemiringan grafik yang bersinggungan dengan garis lurus di suatu titik. Nah, penerapan turunan pertama fungsi trigonometri. Ada 4 yang akan kita bahas kali ini sebagai berikut. Materi pertama, menentukan kemonotonan fungsi trigonometri. Suatu fungsi dapat mengalami monoton naik atau monoton turun pada interval tertentu. Kemonotonan suatu fungsi pada interval tertentu dapat diketahui berdasarkan turunannya. Fungsi monoton naik jika turunan fungsi pada interval tersebut lebih dari 0. Contoh soal 1. Carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan x maka 2 tambah 4 kali pada min 3,1. Soal kedua, carilah nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan min 3x pangkat 2 tambah x pangkat 3 pada min 1,2. Materi 2, menentukan jenis titik stasioner dan interval kecekungan. Aplikasi lainnya, turunan adalah untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi dan sejenisnya. Setiap fungsi, baik fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri, pasti memiliki yang namanya titik balik, titik puncak, maupun titik lembah yang sering disebut dengan titik balik maksimum dan balik minimum. Kumpulan semua titik balik dan titik belok tersebut disebut dengan titik stasioner. Contoh soal, jika x1 dan x2 merupakan akar persamaan x pangkat 2 dikurangi a kurangi 1 x tambah a sama dengan 0, nilai kosioner dari x1 pangkat 3 tambah 3 x1 kali x2 tambah x3 pangkat 3. Materi ketiga, menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Yang kita ketahui ada 3, yaitu y sama dengan a cos x tambah b sin x, 2 sama dengan a cos x tambah b sin x tambah c, 3 y d dibagi a cos x tambah b sin x tambah c. Seperti yang aku jelaskan tadi, berikut ini rumusnya dari ketiga tersebut. Oke. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Oke. Contoh soal pertama, nilai terkecil yang dapat dicapai oleh y sama dengan 3 kurangi 2 kali sin x kali cos x adalah sebagai berikut. Contoh soal kedua, tentukan nilai minimum dan maksimum dari fx sama dengan 2 cos x tambah akar 5 sin x kurangi 1 sebagai berikut.
Materi keempat, menentukan gradien garis singgung fungsi trigonometri. Yang kita ketahui ada 3 juga ya, seperti materi sebelumnya. Contoh soal pertama, tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan cos X tambah 2 pada titik yang berbasis pi per 3 sebagai berikut. Thanks for watching guys. Makasih ya udah dengerin sampai akhir. Maaf kalau tadi ada salah kata atau ketikan. Di sini aku undur diri. Bye bye guys. Nice to meet you.